Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tentu harus tetap semangat ya, meskipun belajarnya masih dilakukan di rumah masing-masing. Nah, meskipun belajarnya tetap dilakukan di rumah masing-masing, namun kalian harus tetap melaksanakan sholat duha, mengaji di rumah, dan murojaah bersama ayah dan bunda ya. Nah, anak-anak di rumah, sekarang coba kalian siapkan buku tulis, buku LKS tema 2, dan buku catatan tematik ya, untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Sekarang coba kalian lihat gambar berikut ini. Nah, gambar apakah yang kalian lihat? Ya, betul. Gambar tadi adalah gambar tentang perbedaan. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat besar, sangat luas, terdiri dari berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke. Nah, di antara banyaknya pulau ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa pasti adanya perbedaan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Oleh sebab itu, di antara perbedaan-perbedaan tersebut kita tidak perlu risau, karena dengan adanya perbedaan itu akan melahirkan suatu keberagaman. Setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki keberagamannya masing-masing. Nah, meskipun begitu, keberagaman tersebut tidak membuat Indonesia terpecah belah, melainkan membuat Indonesia bersatu. Karena semboyan negara kita adalah apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini ada di cengkraman burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan dan keberagaman Indonesia merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Meskipun berbeda-beda, namun kita harus tetap saling bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh sebab itu, apapun perbedaan yang ada di antara kita, kita harus tetap menghargai dan menghormatinya. Tidak boleh yang namanya bertengkar. Karena itu, perbedaan itu akan menjadi indah. Nah, anak-anakku, masyarakat Indonesia telah menerapkan persatuan sejak dahulu kala, yaitu pada saat negara kita masih dijajah oleh penjajah. Nah, pada saat itu, para pahlawan bersatu untuk mengusir penjajah. Meskipun dengan peralatan seadanya, namun mereka tetap bersatu untuk mengusir penjajah. Akhirnya apa? Akhirnya para penjajah sudah pergi dari Indonesia dan negara kita, negara yang sudah merdeka sampai saat ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Beberapa hari yang lalu, Ibu telah menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan. Sekarang kita ulas lagi ya. Nah, persatuan itu berasal dari kata satu, yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Nah, persatuan itu artinya adalah bersatunya seluruh rakyat yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Maka dari itu ada mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh sebab itu, kita masyarakat Indonesia harus bersatu. Apapun itu perbedaan yang ada, kita tidak boleh mempermasalahkannya. Tuh, kita harus tetap bersatu. Karena kalau bersatu, kita teguh. Teguh itu artinya kuat. Bersatu kita kuat. Kalau bercerai ya kita nanti akan runtuh. Nah, selanjutnya ada wujud persatuan dan kesatuan atau penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, contoh yang pertama ini ada bermain bersama tanpa membedakan teman.
Kalau kita lihat di sini, dia dari berbagai daerah. Mereka itu bermain bersama tapi tidak membeda-bedakan teman. Jadi ketika kita ingin berteman, itu tidak harus yang satu daerah saja. Yang Jawa sama Jawa itu tidak harus. Kita nggak apa-apa sama siapa saja boleh bermain. Mau itu dari Sunda, dari Jawa, dari Batak, dari Bali, pokoknya dari mana saja itu boleh ya, tidak boleh membeda-bedakan teman. Ini yang pertama. Dicatat di buku tema ya. Wujud persatuan dan kesatuan yang pertama itu ada bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Nah, yang kedua ini ada mengibarkan bendera merah putih nih di sini. Nah, mengibarkan bendera merah putih juga memerlukan persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena apabila kita mengibarkan bendera tapi tidak menerapkan persatuan dan kesatuan, maka pengibaran tersebut tidak akan terlaksana. Untuk mengibarkan bendera merah putih saja memerlukan 3 orang. Nah, 3 orang ini harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Kalau salah satunya saja tidak kompak, maka pengibaran bendera tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Itu yang kedua, mengibarkan bendera merah putih. Jangan lupa dicatat ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, ini ada pementasan seni di sekolah. Pementasan seni di sekolah tentu membutuhkan persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena dalam pementasan seni, tim yang menampilkan pementasan seni tersebut harus bersatu. Apabila tidak kompak dan tidak bersatu, maka penampilan tersebut akan acak-acakan dan tidak akan berhasil dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya ini bersatu dalam memasang tenda. Nah, coba di sini siapa yang ikut pramuka? Kalau kalian ikut ekstrakurikuler pramuka, pasti kalian ada yang namanya kemah ya, kemah bersama. Nah, pasti dalam kemah itu membutuhkan suatu keterampilan untuk memasang tenda. Nah, ini harus dilakukan secara bersama-sama karena tidak akan bisa apabila hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi, semua tim atau anggota kelompok ini harus bersatu agar tendanya ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, contoh wujud persatuan yang keempat adalah memasang tenda. Contoh selanjutnya ada peduli korban bencana alam. Jadi, ketika ada saudara kita di lain daerah yang sedang tertimpa bencana alam, maka kita harus menolongnya. Dengan cara apa? Dengan cara bisa dengan memberikan sumbangan uang simpanan kita, setidaknya kita sumbangkan, atau bisa juga menyumbangkan pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai atau pakaian-pakaian kita yang sudah lama tidak terpakai itu bisa disumbangkan. Selain itu juga bisa memberikan makanan, bisa. Nah, itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara kita yang sedang tertimpa bencana alam. Itu merupakan wujud persatuan. Selanjutnya, ini ada persatuan dalam perbedaan agama. Di sini kita lihat ya, di sini ada bapak-bapak yang mengenakan peci, ini sudah tentu Islam. Dan ini non-Islam, ya berasal dari Bali kelihatan ya. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka harus tetap melaksanakan persatuan dan saling membantu. Selanjutnya, wujud persatuan dan kesatuan dengan berbagi makanan kepada teman. Nah, ketika kita membawa makanan ke sekolah, kemudian melihat teman kita yang tidak membawa makanan, kita boleh membaginya. Itu bersatu namanya. Saling membantu. Selanjutnya, di sini yang terakhir ada. Nah, ini ketika bermain, dia juga sama seperti contoh yang nomor 1.
tidak membeda-bedakan teman ketika bermain. Nah, meskipun kulit kita dengan teman kita berbeda, tetapi itu tidak menjadi masalah. Kita sama-sama ciptaan Allah. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargainya. Karena apa? Karena itu tadi, perbedaan itu adalah indah. Itu dia beberapa contoh wujud persatuan dan kesatuan yang ada di sekitar kita. Masih banyak lagi contoh-contoh tentang persatuan dan kesatuan. Di sini yang Ibu cantumkan gambar di sini hanyalah beberapa contoh saja. Nah, kalian jangan lupa dicatat di buku tema ya. Contoh-contoh yang tadi udah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita langsung ke manfaat persatuan dan kesatuan. Untuk apa sih, Bu, persatuan dan kesatuan itu harus kita terapkan? Nah, ini ada di sini nih. Yang pertama adalah menciptakan suasana aman, damai, dan tentram. Jadi apabila kita sudah tidak membeda-bedakan teman, sudah berbagi, saling tolong-menolong, maka akan menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram. Jadi jauh dari yang namanya permusuhan dan perselisihan. Yang kedua, nih tadi, menghindari perselisihan atau konflik. Karena sudah damai, kitanya saling tolong-menolong, maka perselisihan pun tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu menghindari perpecahan. Tadi Ibu di awal sudah Ibu jelaskan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh sebab itu kita harus bersatu untuk menghindari perpecahan. Yang keempat yaitu kerukunan dan keakraban semakin kuat. Jadi apabila kita sudah bersatu, sudah mengedepankan persatuan, maka yang tercipta adalah kerukunan dan semakin akrab antara satu dengan yang lainnya. Segala bentuk perbedaan dimanapun itu harus disikapi dengan baik. Dengan begitu, maka persatuan dan keamanan akan tetap terjaga. Nah, itu tadi pemaparan tentang persatuan dan kesatuan. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Untuk anak-anak kelas 6A, kalian harus tetap semangat, terus belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.